perbuatan bejat Tuhan kau? Masa saya mau mengimani agama yang seperti itu? Kitabnya sudah kontradiksi, kitabnya sudah berdusta. Kau menerima Yesus sebagai Tuhan kan? Kau memberi dirimu dibaptis kan, Derni? Terus sudahkah kau minum racun maut, Derni? Tuhan kau Yesus menantang kau meminum racun maut. Sudahkah kau minum racun maut? Tuhan kau menjanjikan wanita pesundal masuk duluan ke dalam kerajaan Allah. Bersundal kau, Derni. Bersundal kau. Entar dulu, bersundallah kau dulu. Banyak kali cerita kau. Satu, kitab kau sudah pendusta, berdusta. Kau karena banyak kali kau jawab pertanyaan saya. Siapa nama murid Tuhan kau? Semuanya kamu nggak bisa. Banyak kali peringkeng kau tuh. Buku kau bahas, enak aja kau. Siapa kau? Hei, bilang sama LAI. Kau Islam, kata nama Allah. nggak pantas kau membahas Alkitab. Kitab porno kau. Memang nggak pantas. Coba kau baca Al-Quran satu ayat. Banyak kali cerita kau. Turunkan aja dia. Tidak ada niatnya diskusi itu. Banyak kali cerita kau. Ngaji kau dulu. Bisa nggak? Udah ngaji saya. Kenapa Coba saya kau kau ngaji. Kok bisa membacakan Eskel? Baca kau Eskel di depan orang, saya ngaji. Saya mengaji sekarang, kau baca Eskel di depan umum, kau open cam. Saya kalau mengaji di depan umum, saya membacakan Al-Fatihah saja. Mereka tahu saya membacakan Al-Quran. Nah sekarang kau, coba kau bacakan Eskel 23. Kau bilanglah susumu di jama-jama. Bilang, coba zakar suamimu seperti zakar kuda. Bisa kau? Banyak kali apa kau? Sudahlah Tuhan kau bercabul di dalam Bible kau sendiri kau. Banyak kali. Ku pertunjukkan bagaimana tabiat Tuhan kau tuh. Mempertontonkan seks, mempertontonkan aurat orang. Binatang kau. Bangsat kau. Aku pula mau kau lawan istri Yesus. Halo, selamat siang host, selamat siang. Selamat siang. Aku cuma jawab pertanyaan doang, siapa? Sebentar, saya tanya, Mulyati ini Kristen atau Islam? Oten, Mulyati Oten. Seperti itu on cam Bunda Nora. Sebentar Bunda, biar. Oten dia bang, Oten dia ada Ya. typing di bawah. Aku Oten. Iya, Kristen ya? Iya. Kristen, oke. Apa yang mau ditanggapi? Aku Silakan. cuma mau jawab doang. Murid yang ada ketika penyalipan itu murid yang paling disayang, namanya Yohanes. Ada di Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes 19, oke. Ayat 26 sampai 27. Pegangan ya, pegangan. Di situ Yesus menyerahkan Yohanes ibundanya 26. kepada Yohanes. Kak Jones, Yohanes 26. Yohanes 19 ayat 2. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan mulai dari 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana di situ disebut nama Yohanes? Enggak ada. Saya ulang lagi. Yesus dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Hitung, 1. Nih, Saudara ibunya, Maria, Dua. istri Klopas, dan Tiga. Maria Magdalene. 4. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, pertanyaan saya, adakah nama Yohanes disebut? Yang paling dikasihi adalah Adakah nama Yohanes disebut? Nah, makanya Nggak ada. makanya ada Nama Yohanes ada disebut di Ibu Muli? makanya dia Nggak ada. tunjuk dia anak ibumu Mana? nah makanya kagak tunjuklah enggak diomongin. Maria, hei, ibunya 1, Maria, saudara ibunya,
istri Klopas dan Maria Magdalena. Tiga, Mana nama Yohanes? empat. Nah, kan kita beramai-ramai nih. Kan saya tunjuk aja dong. Makanya saya Itu bilang dia. Bu Mulyati di dalam Markus 14:50 semua Itu murid belum Yesus, endingnya. semua murid Yesus kabur Bu, Itu kan semua belum murid Yesus endingnya. kabur. Sabar dulu Bu Muli, semua murid Yesus sabar dulu Bu Muli. Semua murid Yesus pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan pada kabur. Datang Ya, pun betul, juga ya, Simon betul. Petrus, dia menyangkal Yesus. Ya kan? Nah sampai Yesus bangkit pun, siapa yang menjarahi kubur Tuhan kamu? Tidak ada satupun muridnya. Cuman Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, betul. dan Maria yang lain. Kemana 11 muridnya? Nyungsep. Kabur. Nyungsep kabur. Takut sama tentara Romawi. Lah, aku kan bilang kalau dalam suatu Lanjut, Bang Anci. percakapan, ketika orangnya itu ya dia tunjuk nih, ini ya ibumu, nih ini ya anakmu, begitu loh. Jadi ya udah itu doang perkara. Oke, Mau bentar gimana? Bunda ya. Mungkin dilanjut Apaan? Bunda Nora. Itu lebih ketampol lagi kalau dilanjut itu ayat tersebut. Lanjut Nggak ada aja Bunda. ketampol. Oke, Ketampol. di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga. Tadi lanjutan yang Bunda Nora baca ya, yang ibu ini kasih. Dan tuh dia tuh. Di situ ada Ya, suatu emang bekas itu penuh anggur peristiwa asam. penyalipan Maka begitu. diam dulu Bu. Saya kan baca kelanjutan ayat tadi yang ibu kasih. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai aku. Nah, Lalu ia ini aku menundukkan jawab ya. kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya, bahkan Yesus mati. Iya, makanya abis ini Katanya aku udah jawab. selesai aku. Artinya benar tema saya, Yesus tidak mati dan tidak Bentar dulu, disalib. jangan diponis dulu host. Belum selesai nih diskusinya. Kapan aku Oke, lanjut. jawabnya? Saya kan lanjut Bang, bahasa Bunda Nora punya tadi kan yang dikasih. Ya enggak sama apa-apa, Mulyati. benar. Jadi coba munculkan namanya secara eksplisit ya, yang ditanyakan sama Bunda Nora. Siapakah nama murid Yesus? Ya, siapakah nama murid Yesus? Bukan perumpamaan andai kata bila masa seandainya, tapi kita minta siapakah nama. Tadi kan ada Nggak nama ada yang perumpamaan disebut-sebut. di situ. Enggak, gini. Kalaupun tidak ada perumpamaan, namanya siapa? Kak Jones. Ya, begini Bang Anci. Oke, mungkin Bang Jones bisa menjawabnya. Ya, Ya, begini Bang Anci ya. ya Bang Yohanes Yones. ini adalah murid terkasih. Ya itu udah Di mana data dalam Bible mengatakan Ada, Yohanes ada. ini murid terkasih? Ya, Saya ikuti dia- lagi. murid yang terkasih dari. Di mana data dalam Bible mengatakan Yohanes ini murid terkasih? Ya itu iman dalam ada di Alkitab ada. Kalau Nanti iman harus ada pedomannya harus ada tertulis Ada, ada, di dalam Bang Anci, Bible. ada. Di mana Ada, dalam Bang Bible Anci. dikatakan Yohanes sebagai murid terkasih? ada. Mana? Ya. Ya, jadi makanya di situ kalau lihat Di mana ayat- Bang Yones? Bentar, Yohanes bentar, itu bentar, disebut bentar. sebagai murid terkasih. Langsung Bang Yones. Iya, sabar dulu Bang Anci. Makanya ya. di situ disampaikan di ayat berikutnya di 26, Bunda Maria itu tinggal bersama dia sampai akhir hayatnya. Itu catatan sejarahnya Ini ada. Bang Yones bercerita, yang ditanyakan ini selanjutnya diikutilah dari narasi Bang Bang Yones. Anci, Di Bang Anci mana? sebentar dulu. Silakan Bunda. Iya, ini sebenarnya yang mau saya tanya ini, tunggu dulu. Maria Magdalena ini siapanya Yesus? Ah, itu Istrinya. murid ikut yang mengikuti Yesus. Dia jadi orang yang disembuhkan oleh Sejak kapan Yesus mempunyai murid perempuan? Dia murid. Dia mengikuti Yesus dalam setiap pelayanannya. Jadi dia orang yang disembuhkan sama Magdalena ini. Maria Ada Magdalena. aja. Berarti boleh nggak saya mengatakan bahwa sebentar dulu Pak Jones, sebentar. Tadi Bunda Fauzia bacakan tadi yang ayat Iya, tadi berapa iya. orang itu, coba Bunda Fauzia. Baca lagi Bunda. Bunda host. Mulai dari Lalu awal, berdiri. dari awal. Ya enggak, yang Hostnya berdiri nih, di dekat hostnya salib nih. itu, yang berdiri dekat salib Hostnya itu. makan dari tadi Bunda Nora. Baru dia nak ngajak-ngajak makan. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bukan, yang berdiri di salib Yesus, dekat salib Yesus.
Ada berapa orang itu? Coba sebutkan dulu. Yang mana tadi? Yang mana tadi? Apa tadi? 14 1450. 1450. Penyebar ini di mute dulu lah kau penyebar. Biasa kali lah kau. Makan Udah. dulu kau, Nora. Udah makan Diam belum? lah Udah kau. makan belum? Makan darah Yesus aku, minum darah Yesus tadi aku. Makan berdua, makan enak itu. Makan Udah ketemu berdua. Bunda. Bunda tahu dagingnya enak. Markus 14. Markus 14. Enggak ada. Tuhan, Yang tadi Bunda baca yang ayat selanjutnya. Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 19. Oh iya, Yohanes 19. Makanya saya bingung. Yohanes 19. Nah, bacakan. Dan sejak saat itu murid kenapa saya? Sudah, ntar. Saya yang noise. Ya lanjut. Oh, Bunda Nora. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus Udah. terbunuh. Nah, Oke, sekarang Om. ya, oke. Pak Jones. Sebentar dulu. Pak Jones, sebentar dulu. Maria Magdalena ini siapa? Maria Magdalena ini siapa? Ya, sebentar Bunda Nora. Kan jadi clear ya, terjawab ya. Bahwa murid yang dikasihnya itu Yohanes. Mana Ya. nama Yohanes? Coba tunjukkan. Memang gini, kita selalu melihat harus letter luck. Padahal dalam suatu dialog itu tidak perlu saya sebutkan langsung Bang Anci, tetapi saya tunjuk Bang Anci itu di dalam satu situasi peristiwa itu jelas Bang Anci yang saya tunjuk. Bagaimana? Begini, nggak bisa begitu Pak Jones. Ketika Anda mengatakan Bang Anci ada di lokasi tersebut, tetapi Iya, Bang Anci iya. tidak ada di lokasi. Dengar dulu Nora. Kita terbiasa otak kita dalam berpikir. Kalau dengan yang namanya itu, pengadilan, otak kita, sebentar dengar dulu Pak Jones. Aduh. Dengar dulu. Sabar, Anda itu yang tadi sudah bernarasi liar. Sebentar dulu, dikit dulu. Begini Pak Jones, ketika ada saksi yang mengatakan bahwa yang pada waktu di TKP itu satu, ada Bang Anci, dua, ada Bunda Naura, tiga, ada penyebar, keempat, ada Pak Jones. Terus Anda mengatakan di situ ada juga penginjil. Sementara penginjil tidak disebut namanya sama orang saksi itu. Paham ya Pak Jones ya? Oke, saya jelaskan ya. Oh, jelaskan Oke, lagi. kamu Nora. Bagaimana Anda mau menjelaskan yang tidak ada orangnya Pak Jones? Ini soalnya doubling ini. Nah, begini Nora. Saya ini penulis. Ya, saya penulis. Jadi, sesuatu yang ditunjuk di situ subjek siapa yang di situ, tidak per objek siapa yang di situ ditunjuk, tidak perlu kita langsung menyebut namanya, tetapi sebuah istilah dalam sebuah tulisan itu bisa mewakili orang itu. Itu yang kamu harus pahami dalam teknik menulis. Saya ini penulis. Nah, jadi saya kasih Oke. tahu. Teknik menulis itu tidak perlu dijembrengin. Anci Oke. ini enggak. Iya. Yang satu lagi bisa disampaikan dengan satu istilah, dengan Oke. satu hal yang biasa orang mengenal dia ini murid Oke. terkasihnya. Bisa seperti itu. Itu Oke. kesalahan kita memahami cara menulis. Oke, Nah, ini izin Oke. Bunda Nora ya. Bunda Nora izin ya. Saya cuma kalau kaitan dengan penulisan Pak Jones, dari semua tulisan-tulisan yang ada di dunia ini pasti akan memberikan catatan kaki dan menjelaskan siapa yang termaktub dalam tulisan sebelumnya, bahwa ada mereka. Nanti kata mereka di catatan kaki atau di deskripsi ya, atau catatan tambahan di bawah itu akan dijelaskan mereka ini adalah Bang Jones, mereka ini adalah Bunda Nora, mereka ini. Nah, sekarang karena tadi yang dikatakan Bang Jones murid yang dikasih itu adalah Yohanes,
Di mana sumber bacaan Bang Jones? Karena seorang penulis, dia wajib mencantumkan sumber literasi dari tulisannya. Apakah tulisannya ini karangan lepas ataupun karangan yang memiliki narasi ataupun memiliki sumber pedoman tulisan. Kalau dikatakan di situ mereka, jangankan Yohanes, Filipus juga bisa, Matius juga bisa, Lukas, siapapun bisa meletakkan nama itu karena tidak ada yang menjelaskan. Nah, kalau Bang Jones menarasikan bahwa ini adalah penulisan, berarti Anda katakan ini firman Tuhan, bukanlah firman Tuhan tapi karangan manusia. Itu. Jadi kalau Bang Jones ditanyakan, di situ ada Bang Anci, di situ ada mereka, nanti kalimat mereka ini dijelaskan. Ke mereka ini adalah Bang Anci, posisinya di sebelah kanan. Mereka ini Bang Jones, posisinya di sebelah kiri. Ingat, kalau di dalam hukum pun akan diminta siapa kata mereka ini. Bukan halusinasi. Ketika ditanyakan Yohanes ini murid terkasih, di mana dalam Bible mengatakan bahwa Yesus memuji Yohanes sebagai murid terkasih? Coba munculkan data dan ayatnya atau sumber bacaannya. Yohanes Itu 13 ayat 23. Yuk. di mana? Yohanes 13 ayat 23. Ini siapa yang berbicara? Mister Baik. Itu temannya yang batu di bawah, dia ada Baik. typing di Yohanes. Oke, silakan munculkan. Baca. Mau bahasa Ibraninya atau bahasa Indonesia? Terserah, mau baca dua-duanya juga nggak ada masalah. Kamu ngerti nggak bahasa Ibrani? Di sini kita bahas bahasa Ibrani apa bahasa Indonesia? Sudah, saya baca bahasa Indonesianya aja. Baru aja bisa bahasa Ibrani. Memang orang Kristen bisa baca Ibrani semua. Enggak, begini loh. Mereka membaca bahasa Ibrani, emang mereka orang Yahudi. Memang. Kita mereka tuh yang diturunkan pakai originalnya, memang mereka orang Yahudi. Mereka orang Yahudi. Terus kok orang Yahudi? Orang monyet. Orang Yahudi. Ngaku-ngaku aja. Kitabmu yang diterjemahkan LAI mana ya bahasa originalnya? Tanya dong LAI. Sebentar dulu Pak Jones. Ini nih saudara Anda yang terlalu genjang-genjang. Serbaik. Sebentar dulu Pak Jones. Iya, dia kan mau baca. Diam dulu Bang Jones. Dia membaca, dia sosok kali menawarkan bahasa Ibrani. Pak Jones aja yang baca bahasa Ibrani, coba. Kalian LAI kok banyak kali cerita kalian. Suruh LAI itu pakai bahasa Ibriunya tuh. Cantumkan di dalam Bible kalian. Banyak kali gaya kau. Baru bisa kau membaca Ibrani aja kau. Bonceng kau. Oh, dia mau dulu penyebar. Kau kusuruh nanti pakai bahasa Batak aja kau. Enggak. Satu. Diam dulu. Satu apa? Satu bapak kau. Bacalah kau. Baca. Udah, kau banyakkan cerita kau. Baca aja lah kau. Banyakkan cerita kau. Nggak usah pakai Ibrani lah, terjemahannya saja. Dulu. Silakan. Pak Jones. Diam dulu lah penyebar kau. Penyebar begu. Diam dulu lah kau. Turun. Biar langsung. Alah. Baca kau lah, Ser baca lah kau. Pakai bahasa biang pun juga, bahasa kongkong pun juga kau. Mau tanya kongkong kau cepat. Baca lah kau, cepat. Jadi gini. Tanya kongkong. Iya, tajak kongkong orang ini. Oh, diamlah dulu penyebar. Saya bicara sama si Serbaik. Bacalah cepat. Bacalah kau cepat. Dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesus Ngapain dia bersandar di dada Yesus? yang tua kasih. Ngapain dia bersandar di dada Yesus? Ngapain dia bersandar di dada Yesus? Ya ampun. Salah baca ayat ya, salah baca ayat. Salah baca ayat. Murid yang dikasihinya bersandar di dada. Sayang, apa Iya, sayang? Aku akan disalibkan sayang. Jawabannya pendeknya singkat. Au. Ngapain dia bersandar di dada Yesus? LGBT berarti ya. Kalah
saya lagi Bang Anci. Bang Anci Aduh, mesrong banget, mesrong ya. Aku yang jawab. Sudah Aduh, ya dijawab ampun. kalangan anu. Loh, enggak, Jadi, bikin kami gelitik lah. Gelitik jawabanmu itu bagus, menghibur ya, walaupun tak jambung salah ayat. Dengar dulu Pak. Jadi sampai berbusa juga untuk kami menjelaskan iman kami itu kalian tidak akan bisa terima. Kami karena di sini tidak otaknya diskusi batu, iman. hatinya juga batu. Kami Itu tidak jawabannya. diskusi iman. Batu. Ya, kalian mau menyembah tiang jemuran, kalian mau nyembah tiang telkom, tiang listrik, itu urusan kalian, itu iman kalian. Ini diskusi ilmu pengetahuan. Ya, sama Maka aja, disitulah Bang. kalau iman tanpa pedoman, asal imani saja, ya itulah wajar kalian dikatakan sebagai sampah dan kotoran dunia, alias kami goblok karena Kristus. Bagaimana logikanya Baginda bisa membela bulan di atas, Baginda di bawah? Coba jelaskan logikamu. Tapi percaya kau dengan itu, berarti kau sengklek. Kau yang sengklek. Bible Jelaskan saja itu, mengatakan bagaimana Yesus bukan Tuhan. Sibuk kau jadikan Yesus Tuhan. Nggak perlu di sini berdiskusi. Kau ini diskusi bukan Bulan diskusi di atas, keimanan. Baginda di bawah. Kau mau menyembah monyet, menyembah Tuhan yang bugil cuma pakai sempak, itu urusan kau. Tuhanmu aja nggak tahu seperti apa. Tapi percaya Mending nggak Baginda- ditahu Tuhannya seperti apa, kelimbang Tuhannya kelihatan rupa ada nonotnya. Caranya dia pernah menghidupkan orang mati, tolol. Hei, Menghidupkan orang mati dia. orang Tahu Toraja apapun di itu. Toraja tiap tahun hidupkan orang mati, lebih mulia daripada Tuhanmu. Mana ada itu, kalau dongeng kau. Ajaranmu itu dongeng. Kampuk kau, ke Toraja kau, Udah ketemu kau sama nyata-nyatanya nenek Yesus sana, itu hidupkan pernah orang membela mati. mamanya, karena mamanya Kalau diculik Yesus berzina. bisa menyembuhkan Masih- orang masih buta baik itu Yesus, sampai itu bisa sekarang, membela itu mamanya. sinatan pendeta yang katanya apoleget, matanya masih buta. Jadi saya Apalagi kira iman itu, satu sisi iman kau apa? Kami iman ada pedoman. Ini nggak Ya, bagus berdiskusi. kami tidak menyembah Aja jemuran. turun, Kami turun, tidak turun, mencium turun, patung turun. Yesus. Itu. Ya, Mau menentukan- padahal Yesus dilarang menyembah patung. Kristen sibuk membuat patung Yesus. Kasar kali. Itu. Itu jadi kami mau selamatkan manusia dari pengaruh domba-domba yang kurang ajar, Kurang ajar, alias punya batu. tersesat, Turun. kembali jadi monyet. Berdiskusi di sini. Itu. Ini siapa ini? Oh, anak lonte, turun aja kau ke bawah. Turun. Lanjut. anak lonte pun lagi Sengklek atas. imanmu. Imanmu sengklek. Ada Papa Nakal di atas. Selamat siang yang Papa sengklek Nakal. totakmu itu, Pak sembah. Yang sengklek totakmu. Oh, gak apa-apa Pak penyebar, kita diskusi pakai dalil aja. Biarkan aku sama para penyembah batu di atas ini. Kita main dalil ya. Penyembah batu. Oke. Tuan kau aja gunung batu. Tuan kau aja batu penju yang dibuang, tahu nggak? Kau baca Bibelmu itu bodoh. Oke, kita bahas Kami yang kan mudah menyembah batu, dikasih Bapak Yesus. nakal. Saya Ya, tidak yang menyembah batu. Saya hanya mencium nonot Yesus saja kok. Gak apa-apa. Kita bahas ya, kita pakai dalil. Gimana? Oke. Silakan Bunda Nora sama Papa Nakal, ayo. Iya, Oke, dia apa menuduh tanpa data. Tapi kalau ketika saya mengatakan apakah Kristen mencium nonot Yesus? Iya, ada. Bukan mencium nonot Yesus. Hah? Enggak kucium. Ya, Enggak kita kucium. bahas. Enggak kucium. Kita bahas murid yang dikasih Kau Yesus. cium apa enggak ya. nonot Yesus? Kau cium apa Enggak, saya doanya ke arah batu, saya sembahnya ke batu soalnya. Kita bahas dulu ya. Jadi oke. Sekarang saya tanya ini tentang batu ya. Yohanes 8 nomor 59. Kenapa Tuhan kamu takut sama batu? Yohanes 8 ayat 29. Ada generasi. Yohanes 8 nomor 59. Kenapa Tuhan kamu takut sama Oke, batu? kita baca Yohanes 8 Ya. ayat 59. Oke, Yohanes 8 ayat 59 ya. Kita baca. Mana nih ayat 59? Nah ini saya baca ya. 58 dari 58. Lalu mereka mengambil batu itu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Narasi takut Kabur batu di dia sini. kan? Oh, Kenapa Ya, Tuhan saya tak sih paham. kabur?
Saya sih paham kalau RCS Islam rendah, saya sih paham. Kan 0,8 di Nobel kalian. Gak pandai membaca emang. Kenapa Jadi kita Tuhan bahas kau topik, kabar? mau bahas topik murid yang disalib Yesus enggak? Kau tadi kata tadi siapa yang menyinggung batu? Bunda Fauzia. Hah? Kau yang menyinggung batu, Iya. kau bilang ayo kita bahas batu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan kau takut sama batu? Ya udah takut, terserah, kita bahas topik aja topik. Iya, topik. Oh, Tuhannya takut dengan batu. Oke. Tuhannya takut sama batu. Selamat siang Bunda Bang Gaharu, selamat bergabung. Islam atau Kristen, Bang? Saya mau kasih dalil dulu nih. Kasih dalil. Islam. Mama Gabriel, Islam atau Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Bang Gaharu, ada yang minta naik. Nanti Abang dibawa dulu ya, Bang ya. Oke, saya lanjut ya. Murid yang dikasih Yesus ya. Jadi batu udah selesai ya. Ternyata Iya, batu udah ternyata selesai, kau ya. ketika memfitnah, diam dulu. Ketika kau memfitnah umat muslim menyembah batu, ternyata Tuhan kau yang takut sama batu ya. Iya. Masa ada Tuhan takut sama batu. Lanjut Bang Anji lanjut. Oke. Saya baca dalil. Oh, kenapa di mute? Mau dikasih dalil nggak nih? Gimana? Siapa yang duluan? Mau kasih dalil nggak murid yang dikasih Yesus itu siapa? Kasih datanya. Bercerita kau. Iya, data Yohanes. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 20 sampai 24. Bunyinya begini, dari ayat 20. Selamat siang juga. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Nah, ini nih murid yang dikasihi Yesus, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus. Nah, ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini kitab Yohanes. Jadi dalam ayat tadi dikatakan murid yang dikasih Yesus adalah murid yang menulis kitab ini. Berarti siapa nih yang dikelompok? Yohanes. Itu dalilnya. Yohanes 21 ayat 20 sampai 24. Itu dalilnya Jadi ya, yang siapa menulis lagi? Markus itu bukan murid Yesus. Yang menulis Markus bukan murid Yesus. Kan ini kan topiknya murid yang dikasihi. Yang bersandar. Emang 12 murid bersandar pada Yesus waktu itu kan cuma satu Yang orang menulis doang. Markus, menulis Matius, menulis Lukas, menulis Markus, Matius, Lukas. Itu bukan murid Yesus. Tidak sedari lompat-lompat mereka. Yang kita bahas satu yang Itu murid dikasihi. siapa? Itu murid Kan siapa? kita yang dibahas yang bersandar di Yesus bukan? Kan topiknya murid dikasih yang bersandar di Yesus kan ada kematian. Bersandar di mana Yesus? Ngapain dia bersandar di dada Yesus? Islam Ngapain gitu dia? kalau dikasih dalil Ngapain? lompat-lompat. kejam. Di dadanya Bang Anji. Di Kejam. dadanya Bang Anji mau kau. Tadi Bunda Naura tanya apa? Kau kasih data apa, Pau? Dasar kau Pau kau. Kalau dia takun. Nah, itu generasi-generasi dan mulai dari atas sampai ke bawah sampai ke laik itu kan sudah berpupu-pupu, ada sepupu, ada dua pupu, kan seperti itu lah. Sampai 18 buku lah, saya ke 18. Itu yang dibilang sekandung. Bukan. Kalau bukan ya sudah lah. Bukan sekandung itu saudara. Iya, itu saudara maksudnya. Ya. Berarti satu darah itu kan satu kandung ya, dilahirkan dari satu nasab, satu keturunan. Kalau nasab ya beda satu keturunan ya beda Kalau hanya sepupu itu sudah bisa dikawini. Kalau di dalam agama Muslim kita tidak ada hak untuk melarang itu Iya, makanya agama itu kan prioritas Kalau adat itu kan hanya buatan manusia. Buatan manusia itu tidak kekal Aturan agama itu yang kekal. Begitu Izin Ustadz Arif, Bang Cikal saya turunin dulu ya, ada Ustadz Miftah yang mau naik. Siap, izin turunkan sebentar dulu. Oke. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, oke.
Waalaikumsalam. Sebentar dulu ya Itoku, Adi Barbera. Biar tahu saya kan. Adi Barbera, selamat pagi. Rahayu, selamat pagi. Agama apa di sini? Agama Islam. Oh ya, Rahayu, Kak Rahayu, kakak ini ya. Kak Rahayu, buka mute-nya Kak. Tadi saya mute karena Anda tadi noise. Jadi doubling di tempat kita. Bang Adi, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang, biar kita naikkan dulu yang lain juga Bang. Aduh, Kak Rahayu. Aduh Kak Rahayu, kenapa nih? Nah ya, ya Bang Adi, silakan dulu disampaikan, silakan Bang. Ya sedikit dulu ya Itoku. Kalau nyimak di bawah aja Bang, kita di sini kan mau apa? Kalau nyimak di bawah aja ya Bang ya, yuk. Ya. Bukti Unora kan bilang Itoku kan gitu kan? Itu untuk laki begini Ustadz Arif. Kalau saya sama Ustadz Arif manggil Ito, kalau Ustadz manggil sama saya juga Ito. Tapi kalau sama laki-laki itu manggil Lae. Karena begini, karena kayak saya manggil Ito karena kan Ito ini marga Sinaga, mama saya Buru Sinaga. Nah, jadi kalau Ustadz Arif manggil Lae karena apa? Karena Ustadz Arif menganggap bahwa ini adalah saudara laki-laki saya, gitu loh, ya Ustadz, gitu. Gitu ya. Bang Blender nggak boleh bilang itu ke bapak. Sama laki-laki lain lah. Nggak tahu saya Bang Blender. Marlai. Kalau sama perempuan baru manggil Ito kita, Nora, jalan nih. Itu nenggolan. Kalau kayak saya sama kayak Kak Dina bisa manggil Eda, begitu loh. Ada musik ini di mana ya? Ada musik ini. Yang baru. Andriadi, kalau Anda mau naik, tolonglah jangan ada suara musik. Bukan aja, Os. Allahu Akbar. Sebentar, tadi Ustadz Miftah mau naik ini mana ya Ustadz? Aduh. Ya, lanjut aja dulu, biar saya naikkan aja dulu orang. Lanjut Bang Blender. Jadi kesimpulannya, Lai ini memang sudah mendarah daging lah adat istiadat Batak ini, ya. Memang cemana ya? Memang dari dulunya sudah mengikuti aturan adat. Memang lebih mengesampingkan, sama seperti Luga Tambunan. Luga pun selalu mengatakan gitu, dia komplain gara-gara apa? Ketua-ketua adat lebih mementingkan aturan adat daripada agama. Itu banyak sih yang beralih dari ketika dia sudah mulai fanatik dengan agama, ketika dia di Kristen ini sudah mulai fanatik dia dengan agama, dia kontra dengan ketua adat. Nah itu dia, itu banyak terjadi bahkan dari pihak Kristennya sendiri pun kan begitu. Nah di sini kan kita kan tujuan kita kan untuk ke agama, itulah. Kalau masalah adat ya kita nggak mau intervensi. Tadi intinya sudah kita kasih kesempatan gitu, ya mau terima mau enggak ya itu urusan mereka juga yang mengalami kan begitu. Mau mas, yang penting kita Islam ini diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat kan gitu. Itu tugas kita ya kan, itu tugas kita, karena apapun kita dituntut untuk mencari ilmu. Siapa ini? Langsung di-mute kalau masuk antum. Antum mute. Waduh. Ya begitulah, artinya sudah mendarah daging adat istiadat terutama di Batak ini, bukan di Batak saja, mungkin di Toraja, di mana semua ya kan. Jadi lebih mementingkan adat. Ya salah satunya tentang masalah kematian banyak saudara-saudara ya, artinya tidak mengikuti aturan Tuhan kematian itu. Contoh, Tuhannya tidak pernah menggunakan pakai meti, terus masalah hula-hula apa tadi, banyaklah biaya, kesian kan, jadi pinjol jadinya. Jadi ya udah terserah, yang penting tugas kami laiku ya, kami Islam, ajaran kami diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Kami dituntut untuk mencari ilmu agama. Ketika kami sudah dapatkan ilmu agama itu, kami wajib menyampaikan kepada seluruh manusia. Hablum minannas, hablum minallah, sama itu hubungan terhadap manusia, hubungan terhadap Tuhan. Nah inilah hubungan terhadap manusia kami sampaikan. Masalah mau terima tidak terima, yang penting kami sudah ada pertanggungjawaban terhadap Tuhan di penghakiman. Hei Blender, kuciptakan kau mulut dengan sempurna, kuciptakan kau akal dengan sempurna, kemana kau buat selama di dunia? Itu sudah ada pertanggungjawabannya. Untuk selanjutnya ya udah terserah, itulah leko. Jadi dasarnya ke situ.
Itu ajaran kami. Tidak juga pihak Kristen intervensi terhadap ajaran kami untuk menyampaikan kebenaran. Dan kami semua menyampaikan itu punya tanggung jawab sendiri, punya ilmu yang kami dapatkan dan bisa kami pertanggungjawabkan atas apa yang kami sampaikan, kan begitu. Untuk selanjutnya ya udah terserah kembali kepada masing-masing manusia. Itu aja, ya kan? Ya, begini itu ya. Kalau ini kan kalau di Islam pun juga ada organisasi, contoh seperti Muhammadiyah, NU, ya kan. Nah, ada juga adat Batak itu ketika ada yang meninggal itu membuat acara seperti masak, ya kan. Nah, kalau di dalam organisasi Muhammadiyah itu dilarang. Karena apa? Tidak diperbolehkan ketika mengadakan acara makan di tempat orang yang lagi mengalami kemalangan seperti itu. Tetapi karena ada adat, nah jadi itu dibuat. Nah, ini yang seperti memang tidak mengikuti. Karena apa? Orang yang kemalangan itu berarti orang yang lagi lagi bersedih hati, lagi ditimpa kemalangan. Jadi kenapa sih dibuat seperti acara orang yang lagi berpesta seperti itu? Ada juga yang menentang itu. Nah inilah masuk di dalam organisasi. Ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah memang tidak memperbolehkan seperti itu. Tetapi ketika kita ingin apa ya, seperti kita merasa kasihan karena dia kemalangan, kita akhirnya berinisiatif untuk memberi makan atau masak di rumah, memberi makan kepada orang yang kemalangan, itu sah-sah saja. Tetapi ketika membuat suatu acara kayak harus masak selama 3 hari, ya kan, sampai nanti hari yang ketiga baru itu yang besarnya potong kambing. Nah ini sebenarnya yang betul-betul juga dilarang. Ada adat seperti itu. Jadi adat yang kalau disandingkan dengan agama terus sudah menentang dengan keagamaan, itu tidak diperbolehkan. Tetapi karena adat ujungnya dijalankan. Akhirnya apa? Memberatkan dari keluarga yang kemalangan. Itu ada. Di sini pun juga berlaku seperti itu. Jadi saya pribadi sendiri aja juga tidak suka atau bertentangan lah seperti itu. Makanya saya lebih baik ketika memang ada keluarga saya salah satu yang meninggal, saya tuh kalau bisa janganlah diperlakukan adat seperti itu. Masak baru sampai 3 hari, notabene-nya juga meminta bahan-bahannya kepada orang yang kemalangan. Nah ini yang sama saya tidak cocok, gitu loh. Orang yang sudah ditimpa kemalangan kok jadi dibebankan lagi, gitu loh. Kalau bisa kita sendiri inisiatif masak di rumah, antar tuh ke orang yang lagi ditimpa kemalangan. Karena apa? Karena dia mungkin tidak memikirkan memasak dulu. Apalagi orang yang kemalangan ini otomatis kan keluarga dari luar kota datang nih, pasti nginap. Nah, kita yang bertetangga ini punya inisiatif lah, ayolah yuk kita patung-patungan secara diam-diaman, jangan sampai ketahuan sama yang lagi mengalami musibah, kan begitu. Kita masak, kita antarkan ke situ, nah gitu. Nah, ada adat yang tidak seperti itu. Mereka membuat satu kegiatan masak selama 3 hari, hari terakhirnya ada yang potong kambing. Nah, otomatis siapa yang menanggung? Keluarga dari si kemalangan. Ujungnya membebankan, begitu loh. Itu maksud saya, Bang Naga. Kalau di adat Batak juga seperti itu. Ketika ada opung kita yang meninggal karena dia hatobangan, itu seolah-olah memang diwajibkan kita untuk menyiapkan jambar. Nah, jambar ini wajib harus 1 horbo dipotong, 1 kerbau dipotong. Tidak bisa hanya dengan pindahan B2, karena ini sudah hatobangan yang meninggal. Kan begitu. Terus kan jadi berhari-hari dibuat. Nah, berhari-hari dibuat ini makannya dari mana? Otomatis dari keluarga yang ditimpa kemalangan. Nah, apakah nggak menjadi satu beban? Kan seperti itu. Karena saya juga mengalami ketika kami sudah masuk Islam satu keluarga, ini opungnya bapak ya, berarti inang nama tua saya meninggal. Nah, jadi kami semua pergi ke kampung. Nah, ketika selesai dikuburkan si inang nama tua ini, disebutkan semua pengeluarannya. Masya Allah, itu sampai mendekati 100 juta loh. Terus siapa yang menanggung? Ya pomparannya semua. Nah, kebetulan pomparannya ini cuma 2-3 orang yang berduit, yang lainnya agak berkesusahan. Nah, ini bagaimana jadinya? Ujungnya itu jadi berutang itu. Nah, inilah adat yang betul-betul sudah bertentangan dengan agama. Karena apa? Sudah membebankan jadinya itu.
Itu maksud saya itu. Ya lanjut itu. Itu nenggolan dulu sampaikan, itu nenggolan. Boleh ku tanggapin? Oh, ditanggapin dulu sama itu ini baru ya Kak Dina ya. Ya lanjut itu. Oke. Di dalam ajaran Muhammadiyah hal seperti itu tidak dibolehkan. Itu sah-sah saja. Dibilang itu tadi bahwasanya hal-hal seperti itu tidak cocok, itu sah-sah saja. Ya, itu nggak ada. Tunjukkan bahwa kamu itu nggak suka dengan hal ini. Nggak perlu kamu membohongi dirimu supaya disukai orang. Nggak perlu. Apa yang diajarkan agamamu, tunjukkan bahwa yang baik itu apa adanya, tunjukkan, nggak ada masalah itu. Tapi jangan pernah paksakan apa yang menjadi kehendakmu kepada orang. Menurut saya seperti itu. Karena gini, kalau di dalam ajaran agama Kristen, agama Muslim itu semuanya itu memang untuk menyebarkan, misionaris. Itu haknya orang Kristen, haknya orang Muslim sama aja itu. Kenapa orang Kristen itu bisa ada Kristen begini, ada Kristen begini, ada Kristen begini? Itu kan pekerjaan Tuhan. Itu keinginan Tuhan terjadi. Karena apa? Pada prinsip saya, apapun yang terjadi dalam dunia ini atas seizin Tuhan. Kalau agama Kristen terpecah itu seizin Tuhan. Semuanya itu ada aturan mainnya. Bagaimana cara menghakimi? Itu kuasa Tuhan nanti, hak prerogatif Tuhan nanti. Bagaimana Muslim terpecah sampai 73 kaum aturan Muslim? Itu urusan Tuhan juga. Nggak perlu kita berdebat dalam hal itu. Karena apa? Kalau semua sama prinsipnya, itu karena kehendak Tuhan, nggak ada pertikaian. Kalau lu contohnya nih ya, itu aku, bos, apa yang terjadi dalam kehidupanku, kalau lu nggak mau berpandangan sebelah mata, itu kehendak Tuhan. Selesai jawabannya deh. Itu misteri lain. Selesai. Kalau sampai ke sana. Tunjukkan kamu itu nggak suka, tunjukkan aja. Nggak usah kamu menjadi seperti orang yang dia mau supaya kamu disukai orang, nggak usah, nggak perlu. Tunjukkan bahwa aku orang Islam. Seperti ini yang gue tahu, tunjukkan aja itu. Bagi orang yang nggak mengerti itu no problem. Ngapain diurusin? Saya pun seperti itu. Karena gini, saya pun satu pengikut Kristen, pengikut Kristus, belum tentu sama. Orang Muslim itu pun seperti itu, belum tentu sama. Karena semua itu seizin Tuhan. Yang nggak boleh itu memaksakan kehendak kita, itu apa yang harus kita lakukan, harus seperti itu. Orang itu yang salah. Bagi saya. Oke, Tok. Sedikit ya Kak Dina ya. Nah, oke ya, itu mungkin dari saya. Ya, nggak apa-apa itu. Mama saya Bruno Serega. Oke, jadi begini itu, ya. Sebenarnya yang saya maksud itu, ketika kita memaksakan, gini loh, adat ketika memaksakan ekonomi harus dipakai, itu maksud saya. Nah, saya juga sudah tunjukkan ketika bapak saya meninggal. Itu tidak saya pakai adat yang harus masak 3 hari. Saya tidak pakai. Kalaupun ada keluarga yang menyarankan, saya bilang tidak mau. Iya. Iya, saya tidak mau. Saya tidak pakai. Tapi alhamdulillah, ya itu saya bilang inisiatif dari tetangga-tetangga mama saya, itu yang memasakkan, pagi sudah diantar makanan sampai memang 3 hari. Sampai tamu kami memang sudah pergi dari rumah, baru mereka tidak mengantar lagi. Nah, jadi ini saya juga, ini kan kita di sini kan ngomong ini kan bukan untuk kita ya, Tok ya.
untuk edukasi yang 500 mata memandang ya. Nah, tadi saya membacakan typingan, kalau tidak salah Nora, kalau kita memotong horbo tanda sayang kita kepada orang tua. Nah, ini yang maksud saya juga salah. Kenapa itu? Pada waktu orang tua kita hidup, horbo yang harga puluhan juta bisa kita potong pada waktu beliau sudah meninggal. Tetapi yang puluhan juta belum tentu bisa kita kasih kepada orang tua kita pada waktu masih hidup. Kita tidak bisa munafik. Betul kan itu? Nah, ketika orang tua kita hidup, tidak sanggup kita berutang puluhan juta untuk membahagiakan orang tua kita secara diam-diam. Betul itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal, jangankan 1 horbo, 3 horbo pun akan kuutang kau mak, tanda rasa sayangku padamu. Apa gunanya? Orang mati itu tidak berhubungan lagi dengan orang hidup. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Nah, ini typingan yang di bawah mengatakan, katanya tanda rasa sayang dia kepada orang tua dia karena sudah meninggal, dia memotong horbo yang harga puluhan juta. Tetapi ketika orang tuanya hidup, jangankan 1 juta, 500.000 pun belum tentu kau akan memberikan kepada orang tuamu. Nah, ini maksud saya juga itu, sampai hampir ratusan juta inang nama tua ini harus diadatkan. Tetapi ketika beliau hidup, kemana yang hampir 100 juta ini? Nah, ini makanya prinsip saya kalau mau membahagiakan orang tua semasa dia hidup sajalah, karena itu akan menjadi doa orang tua kita. Ketika kita kasih, mak, saya sudah transfer ya mak, wih terima kasih anak, itu udah doa sama kita. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, kau potong pun horbo, tidak ada gunanya lagi buat orang tuamu. Yang kau masih makan orang-orang yang datang kepada orang tuamu. Nah, ini salah satu typingan yang saya jawab di bawah ini. Dia seorang perempuan, salah satunya si ketua. Maklumlah cara berpikir dale kayak begini. Ini yang saya katakan benar. Coba kau berutang sampai 100 juta, sesuaikan dengan harga budget ketika nanti orang tuamu meninggal. Buat 50 juta, sanggup gak kau kasih 50 juta sama orang tuamu? Tidak mau kau berurusan dengan perutang, karena orang tuamu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, seolah-olah keterpaksaan kau untuk berurusan dengan utang. Gitu loh. Jadi tolong ya, tolong kita nih, makanya saya minta di sini diskusikan itu. Kita jangan munafik lah. Sesuaikan dengan apa yang, makanya ada lagu bar. Gunanya kau merondas, kau ini kalau sudah mati orang tua kita, betul kan itu? Iya. Gak ada gunanya. Pengabdian kita kepada orang tua pada waktu masih hidup, bro, bukan pada waktu kau sudah meninggal. Yang di bawah tolong ya, pakai akal makanya kalau mau typing, gitu loh. Silakan itu. Kalau itu nggak perlu saya tanggapi sih, menurut saya sih ya, karena itu gimana gue bilang ya, kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau itu, makanya aku kalau orang berbuat apa, karena gini, konsekuensinya itu ada pada diri masing-masing. Kalau bagi saya sih nggak pernah memaksakan apapun, itu nggak pernah memaksakan. Menurut saya ya, bagi teman-teman yang mau melakukan itu, dilakukan. Yang nggak perlu dilakukan, nggak dilakukan, itu urusannya dia. Bagi saya, saya nggak mau akan menjadi don juan bagi orang, nggak mau saya. Tetapi ketika memang perlu saya tanggapin, ya saya tanggapin. Itu pun kalau memang dikasih waktu dan tempat. Itu kalau saya itu. Karena gini, mau dia berutang, itu urusannya dia. Mau nggak dibuat di adatnya dia, itu urusannya dia. Mau dia untuk cari perhatian supaya dibilang di kampung itu dia hebat, lalu bunuh kerbau, sapi, apa segala macam, itu urusannya dia. Yang penting urusanku dengan adatku, apa yang menurut saya benar saya jalankan, dan kalau memang menurut orang itu tidak benar, itu urusan dia, nggak perlu aku pembenaran.
gitu. Yang sama beragama ini pun aku seperti itu, karena aku pemahamannya agama itu tidak kacau balau. Itu kalau orang memahami agama tidak kacau balau, bagi saya freedom aja, bebas saja. Banyak orang yang tidak mengerti tentang agama, dia tahu hanya mengucapkan aja arti kata agama itu, dia tidak tahu. Kalau masalah keimanan itu pribadinya itu. Sebenarnya seperti yang dibilang Leslie Blender tadi, untuk menerangkan atau mengasih satu kata atau 2-3 ayat itu haknya dia. Karena memang anjuran dan ajaran agama itu seperti itu. Menyebarkan, kalau di dalam kekristenan, misionaris, untuk menyebarkan agama itu memang hak agama muslim, agama Kristen. Tetapi kalau keimanan itu hanya tahu satu, kita dengan Tuhan kita, dengan bunda, dengan orang tua, dengan pastor, dengan apa namanya lagi, kependeta, kiai, hadis, apa segala macam, nggak ada urusan itu bagi saya dengan Tuhan saya. Kalau masalah seperti itu kalau saya sih toh. Ya, jadi agama itu tidak kacau balau. Masalah iman, saya dengan Tuhan saya. Itu menurut saya. Ya, siapa dulu ya itu boleh ya toh ya sedikit ya. Pengintip konfil bawa apa ini sekarang? Ya, selamat pagi. Agama apa masing-masing? Agama Kristen itu. Pengintip. Mana? Saya Parmadi. Oh iya itu. Pengintip Marim. Konfil, selamat pagi. Selamat pagi Bunda, Assalamualaikum. Maaf Bun. Konfil. Salah pencet. Waalaikumsalam. Salah pencet Bun, turunkan Bun. Iya. Saya nge-lag ya. Iya, oke. Ini si bawa tadi Kristen, si siapa Parmalim ya? Ini Parmalim ini. Saya ini sebenarnya. Utinura. Tapi nggak apa-apa. Ya. Utinura. Tapi yang usaha. Alah, makanya kau lihat lelet. Aduh. Utinura. Apa? Iya.